Novel Kaisar Naga Part 59. Edisi ke-581 hingga 590. Dengan suara serak, novel kultivasi dilanjut. Setelah meninggalkan San Haiguan, keduanya terbang sebentar sebelum mereka melihat hutan lebat di depan. Hutan ini berada di bagian tengah benteng perbatasan San Haiguan dan dinasti asing, jadi hutan ini bukan milik kekuatan apapun. Baik tentara jubah merah maupun ras asing sering datang ke hutan ini untuk berburu dan menjelajah. Di hutan, berbagai jenis obat spiritual tumbuh. Mungkin karena tanah ini diberkati dengan orang-orang yang luar biasa. Ada banyak monster dan obat spiritual. Banyak orang datang untuk berburu monster dan mengumpulkan obat spiritual. Dan setiap pertemuan antara tentara jubah merah dan ras asing adalah pertarungan hidup dan mati. Bagi kedua belah pihak yang telah bertempur di medan perang sepanjang hari, tidak perlu melalui proses untuk bertemu dan bertarung satu sama lain. Lakukan saja secara langsung. Di sekitar hutan, ada area kabut yang luas. Kelihatannya semakin misterius dan aneh. Lin Sen dan Su Yue jatuh ke tanah dan berjalan ke dalam hutan dengan berjalan kaki. Sosok mereka melewati kabut dan berjalan di bawah pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi. Memang, kabut sedikit mengaburkan pandangan. Ketika Lin Sen melihat sekeliling, dia bisa dengan jelas merasakan perasaan kabur, yang tidak sepenuhnya nyata. Pada saat yang sama, ada napas lembab di udara, bercampur dengan bau tanah dan darah. Jauh di dalam hutan, ada banyak energi spiritual yang mengembun dan bergolak. Jika Anda merasakannya dengan saksama, Anda akan menemukan bahwa hutan ini penuh dengan harta karun. Lin Sen memejamkan mata dan menggunakan badan Wan Mu Zhengrong untuk merasakan semua pohon di sekitarnya. Perasaan akrab yang datang secara alami seperti ikan yang melompat kembali ke dalam air, membuatnya sangat mudah baginya untuk mengendalikan segala sesuatu di dunia. Perasaan ini memang sangat luar biasa. Duar. Dalam persepsi Lin Sen, fluktuasi energi spiritual tiba-tiba pecah puluhan kilometer jauhnya. Ada dua energi spiritual yang bertarung dengan gila-gilaan, terus meningkat dan terus-menerus. Jelas, kedua belah pihak dalam pertempuran itu sangat bagus. Merasakan dua fluktuasi energi spiritual yang bertarung dengan sengit, Lin Sen perlahan-lahan menunjukkan senyuman. Yang satu adalah monster yang kuat. Yang lainnya adalah seorang kultivator. Saya tidak tahu apakah itu tentara jubah merah atau ras alien. Kakak senior kecil, ayo pergi. Lin Sen tersenyum, dan dengan sentuhan jari kakinya, sosoknya berubah menjadi aliran cahaya, melesat menuju kedalaman hutan. Bagi Lin Sen, tidak masalah apakah orang ini adalah prajurit tentara jubah merah atau ras alien. Yang penting adalah Lin Sen tidak ingin diganggu oleh orang-orang di sekitarnya saat dia berlatih. Jika itu adalah prajurit tentara jubah merah, itu akan baik-baik saja, karena semua orang adalah rekan kerja dan pada dasarnya tidak akan ada gesekan di antara mereka. Tetapi bagaimana jika itu adalah ras alien? Jika dia tidak melenyapkan pihak lain terlebih dahulu, akan sedikit merepotkan jika pihak lain merasakan napasnya dan berbalik untuk menyerangnya. Dan Lin Sen paling membenci masalah. Swiss. Su Yue mengikuti dari dekat, dia melangkah ringan di dahan-dahan, dan setiap kali dia mengetuk, dia bisa melemparkan sosoknya puluhan meter jauhnya. Kuncinya adalah gerakannya sangat halus, seperti kupu-kupu yang terbang. Jarak puluhan kilometer itu cepat berlalu bagi Lin Sen. Segera, keduanya sampai di sebuah pohon besar. Di ruang terbuka di depan, alien tinggi dengan kekuatan totem sedang bertarung dengan monster. Setelah melihat monster itu, mata Lin Sen tidak bisa menahan cibiran. Sebelumnya, dia hanya merasa bahwa pihak lain sangat kuat. Setelah datang ke sini secara langsung, dia menyadari bahwa itu sangat kuat. Monster ini adalah level ke-7 dari alam Xuanling. Ras alien juga merupakan level ke-7 dari alam Xuanling. Kekuatan tempur seperti itu tidak sederhana. Di tentara jubah merah, itu setara dengan seorang perwira. Saya tidak menyangka bahwa saya akan bertemu dengan pria sekuat itu untuk pertama kalinya. Itu benar-benar berkah dari surga. Nanti, potong kepalanya dan ambil kembali. Itu juga harus dianggap sebagai jasa militer, kan? Lin Sen ingin tertawa. Tentara jubah merah bertempur sepanjang hari, dan hadiahnya seharusnya jauh lebih kaya daripada divisi penindasan iblis. Karena saya di sini, saya harus menghasilkan banyak uang sebelum pergi. Bang! Master alien bertabrakan dengan monster itu dengan keras, dan kedua belah pihak terpisah.
Binatang buas, aku akan membunuhmu dengan pukulan berikutnya. Master alien itu mensibir, menamparkan tanah dengan satu tangan, dan benar-benar bangkit dari tanah. Energi spiritual yang ganas melonjak di sekelilingnya, menyerbu keluar dalam bentuk gelombang, membentuk riak energi spiritual yang terus-menerus. Itu benar-benar mengumpulkan kekuatan. Di kejauhan, monster itu berlumuran darah, dengan banyak luka di badannya, dan beberapa bahkan memperlihatkan tulang-tulangnya yang putih. Kelihatannya dia berada di ambang cedera serius. Kemari, Master Alien itu berteriak, dan sosoknya tiba-tiba melesat maju secara diagonal. Di telapak tangannya, kekuatan totem yang ganas melonjak, memadatkan energi spiritual yang luar biasa untuk membentuk cetakan tinju yang besar. Pada saat yang sama, serangan kekerasan melonjak dalam bentuk gelombang, langsung menyapu semua niat membunuh di kehampaan. Kemarilah, Lin Sen menyipitkan matanya, dan melihat sosok pihak lain tiba-tiba berbalik dan meninju pohon tempat dia berada. Kecepatannya sangat cepat. Jika dia memukulnya dengan pukulan ini, aku khawatir pohon itu akan langsung runtuh. Menghadapi serangan yang menutupi segalanya ini, ekspresi Lin Sen tidak menunjukkan sedikit pun gelombang. Ini bukan pertama kalinya dia bertarung di level ke-7 alam Xuanling. Dia telah membunuh beberapa orang di level ke-7 alam Xuanling. Bagi seorang jenius, bertarung melawan lawan dengan level yang lebih tinggi, semudah rutinitas harian. Kutu kupret kecil dari tentara jubah merah, Mah Tei. Master alien itu memiliki ekspresi ganas di wajahnya. Dia telah merasakan aura pihak lain ketika mereka berdua dekat. Alasan mengapa dia tidak bergerak adalah karena dia sedang menyesuaikan posisinya. Setelah menemukan posisi yang tepat, dia membuat gerakan secepat kilat dan memutuskan hasilnya dengan satu pukulan. Lin Sen perlahan mengulurkan tangan, kelima jarinya tiba-tiba mengepal, dan satu lengannya langsung ditutupi dengan lapisan hitam, dengan semua jenis sisik menutupinya dengan rapat, yang membuat aura Lin Sen sangat mendominasi. Mendominasi seperti naga. Sial, kenapa kamu menggunakan gerakan besar di awal? Tuntun hendak menyerang, tetapi setelah merasakan aura lengan naga hitam Lin Sen, dia langsung menjadi pengecut. Satu gerakan membunuh seketika, terlalu malas, masalah. Lin Sen berkata dengan suara rendah, dan mengulurkan tangannya tanpa ragu, meninju batang pohon di depannya. Pohon raksasa itu langsung hancur berkeping-keping. Di balik batang pohon, jejak tinju besar dari Master Alien juga tiba. Saat berikutnya, kedua belah pihak tiba-tiba bertabrakan dengan tinju mereka. Duar, dengan ledakan keras, Master Alien itu terlempar sejauh puluhan meter. Selama penerbangan mundur, seluruh lengan kanannya terisi dan diserbu oleh kekuatan yang mengerikan. Ini, apa yang terjadi? Master alien itu tiba-tiba mendarat, dan jejak ketakutan meledak dari matanya. Setelah merasakan dengan saksama, 4 kekuatan Qi yang berbeda muncul di dalam, terus-menerus memengaruhi meridian, daging, darah, dan kulit. Detik berikutnya, lengan Master alien itu meledak. Darah berceceran. Ah! Dia berteriak dan langsung terlempar ke belakang beberapa langkah. Rasa sakit yang tajam membuat pupilnya menyusut dengan hebat. Kau, bagaimana kau bisa mengalahkanku dengan satu pukulan? Keterampilan kebangkitan, tombak kegelapan yang menentang surga. Lin Sen tampak acuh tak acuh, dan tiba-tiba mengulurkan tangan, dan energi spiritual yang kaya mengembun menjadi pohon raksasa. Master alien itu berbalik dan hendak melarikan diri, hanya untuk melihat alis Su Yuwei bersinar dengan cahaya, dan kekuatan spiritual menusuk ke dalam pikirannya. Sosoknya yang melarikan diri tiba-tiba berhenti. Jeda ini, tombak kayu tajam datang dari belakang dan langsung menembus badan Master Alien itu. Puff! Ahli alien itu tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, badannya gemetar, dan dia jatuh dari udara. Mungkin, dia tidak akan pernah tahu sampai kematiannya mengapa dia tidak sebaik seorang pria di alam Xuanling tingkat kelima. 2 gerakan untuk membunuh secara instan, sangat mengerikan. Ya, kekuatannya lebih kuat dari yang kukira. Lin Sen menatap telapak tangannya, dan ketika dia perlahan mengepalkannya, energi spiritual yang mengerikan muncul. Jangan sia-siakan, jangan sia-siakan. Tuntun berteriak dan bergegas keluar dari ruang ilusi. Dia menggunakan tanaman merambat untuk menusuk badan ahli alien itu. Di sisi lain, monster yang terluka parah itu langsung ketakutan. Ketika bereaksi, dia meraung gelisah, dan matanya menjadi semakin ganas. Tapi, mereka hanyalah harimau kertas.
Orang bijak agung, apa pendapatmu tentang monster ini? Lin Sen memanggil orang bijak agung. Ini adalah harimau tutul, dengan aura yang menakutkan dan kuat. Tidak cocok untukku. Pola warna-warni pada monster ini memiliki efek halusinogen yang kuat. Lebih cocok untuk rambut merah muda. Sang bijak agung melihatnya dan menggelengkan kepalanya. Meong, rambut merah muda menjilati cakarnya, dan sedikit harapan melintas di matanya yang berair. Yang ini cocok untukku, biarkan aku melakukannya. Suaranya begitu manis sehingga orang-orang tidak bisa menolaknya. Raungan, di kejauhan, harimau warna-warni itu juga menjadi marah. Di matanya, orang-orang ini tidak menganggapnya serius. Keganasan di tulang-tulangnya terstimulasi dalam sekejap. Harimau warna-warni itu meraung, dan lingkaran cahaya tiba-tiba muncul di pola warna-warni di badannya. Setelah melihatnya, orang-orang merasakan ilusi dan ketanyaan dari lubuk hati mereka. Hanya ilusi, kamu berani pamer di depanku. Meong. Rambut merah muda menunjukkan bentuk pertarungan dan menerkamnya. Dari alisnya, serangan jiwa tiba-tiba meledak. Badannya masih melayang di udara, dan serangan jiwanya telah menembus mata harimau itu. Pertarungan ini juga berakhir dengan sangat cepat. Karena harimau itu terluka parah dan sekarat. Jika dia dalam kondisi prima, dia mungkin bukan lawannya jika hanya mengandalkan rambut merah muda. Setelah membunuh harimau itu, rambut merah muda meminum saripati dan darahnya, dan mulai bangkit dan membaik. Lin Sen membawanya ke ruang ilusi. Dengan cara ini, dia tidak akan menunda latihannya yang berkelanjutan. Ayo pergi dan cari monster lain untukmu. Lin Sen menyentuh kepala Sage Agung dan tersenyum. Sage Agung itu konyol, jangan katakan, dia benar-benar imut. Keesokan harinya, duar, di hutan lebat, seekor kera tinggi menyerang dengan gila-gilaan. Di depannya, seekor binatang buas yang sama besarnya seperti batu dipukul dan menjerit, dan darah mengalir. Setiap kali Sage Agung meninju, semua otot di badannya menegang. Hanya dengan cara ini kekuatannya dapat ditingkatkan ke puncak. Energi terkumpul dan raungan berlanjut. Krak. Dengan pukulan lurus terakhir, pukulan itu mengenai wajah binatang raksasa itu dengan bersih dan rapi, dan pertarungan benar-benar terkunci. Binatang raksasa itu jatuh ke tanah dan mati. Sang Sage Agung meraung dan memukul dadanya, tampak sangat ganas. Ini seharusnya yang benar. Lin Sen melangkah maju dan memeriksa monster itu dengan saksama. Ini adalah kera gunung batu, tinggi dan berkulit sekeras besi. Tinju sang Sage Agung hampir bengkak karena memukulnya, dan dia menghabiskan banyak tenaga untuk memukul lawan sampai mati. Ayo, seraplah. Lin Sen mengulurkan tangannya dan mengambil setetes esensi darah dari dada kera gunung batu, lalu menjentikkan jarinya dan terbang ke mulut sang Sage Agung. Ketika esensi darah memasuki mulutnya, gelombang ki sang Sage Agung sendiri tiba-tiba meledak, dan itu meningkat dan meningkat dengan gila-gilaan. Seluruh proses dan kecepatan semuanya sangat menakutkan. Lin Sen bersandar di pohon besar, matanya sedikit menyipit. Di ruang ilusi, rambut merah muda telah menyelesaikan pemahaman keterampilan kebangkitan kedua. Meong, dia berlari keluar, wajahnya penuh kegembiraan, mengangkat kepalanya ke arah Lin Sen, dan berkata dengan suara bayi, Lin Sen, kemari dan lihat apakah skill kebangkitan baruku kuat. Kemari, cobalah. Lin Sen tersenyum lalu mendesah. Benar saja, rambut merah muda adalah seorang wanita. Jika itu tuntun, dia pasti akan berteriak lagi. Lin Sen, apakah menurutmu aku keren? Serangan naga. Kasar, tak tertahankan. Rambut merah muda tidak sabar untuk menunjukkan skill kebangkitan keduanya, dan jiwanya melonjak. Cahaya yang menyilaukan membentuk tirai cahaya di kehampaan. Ada banyak garis pada tirai cahaya ini yang mengalir maju mundur, seperti ikan yang berenang di air. Saat berikutnya, Lin Sen merasa pusing, dan banyak ilusi tampaknya muncul di depannya. Jalinan maju mundur membuat orang sedikit melupakan diri mereka sendiri dan tenggelam di dalamnya. Untungnya, jiwa Lin Sen juga sangat kuat. Setelah menyadari situasi berbahaya yang dialaminya, dia segera berteriak dan menepis keadaan ini. Sambil mendongak, gadis berambut merah muda itu telah mendatanginya tanpa dia sadari. Bagaimana? Gadis berambut merah muda itu sedikit bangga, tetapi dia tidak menunjukkannya. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita. Dia tidak bisa terlalu bangga. Ini adalah ilusi yang diaktifkan oleh jiwa. Jauh lebih sulit dari yang kukira.
Seseorang bisa ketahuan jika tidak berhati-hati. Lin Sen mengacungkan jempol dan memuji, namun, proses memadatkan cahaya menjadi tirai cahaya terlalu rumit. Apakah ada cara untuk menyederhanakannya? Misalnya, memadatkan pola secara langsung, seperti pola spiritual, sederhana dan cepat. Seharusnya bisa. Aku akan menyederhanakannya. Gadis berambut merah muda mengeong dan kembali melanjutkan berpikir. Di sisi lain, Sang Bijak Agung segera memahami keterampilan kebangkitan kedua. Mereka semua adalah binatang keos dan hongmeng yang kuat, dan mereka tidak membutuhkan pencerahan tiba-tiba. Itu tidak lebih dari mengandalkan esensi darah untuk membuka ingatan masa lalu. Kerak, Sang Sage Agung menyilangkan telapak tangannya dan berteriak, dan kekuatannya tiba-tiba meningkat. Dengan gelombang yang mengerikan itu, dia ditutupi dengan lapisan kulit batu dengan kilau tanah. Keterampilan kebangkitan kedua, baju besi tanah. Sang Sage Agung menyeringai dan memukul badannya beberapa kali, mengeluarkan berbagai suara gemuruh. Debu beterbangan, itu sangat tahan terhadap pukulan. Gerakan ini agak mirip dengan pola kulit besi. Mata Lin Sen berbinar, tapi itu jauh lebih maju daripada pola kulit besi. Pola kulit besi hanyalah pola spiritual tingkat keempat. Bagaimana itu dibandingkan dengan keterampilan kebangkitan kedua? Saudara Sen, berikan aku beberapa esensi darah binatang suci itu. Aku merasa, aku akan menerobos. Sang Sage Agung tersenyum jujur, dan mengambil inisiatif untuk membubarkan keadaan baju besi tanah. Apakah akan menembus level ke-9 dari binatang fantasi? Lin Sen sangat bersemangat saat mendengar ini. Oke, masih ada banyak darah binatang suci di botol ini. Minumlah sebanyak yang kau bisa dan tembuslah secepatnya. Saat binatang fantasi itu menerobos, kekuatan tempurnya sendiri juga akan meningkat. Sekarang, hanya Tuntun yang berada di level ke-9, dan Great Sage dan Pink Hair keduanya berada di level ke-8. Jika Great Sage juga menerobos, kekuatan tempur Lin Sen mungkin akan terus meningkat ke level yang lebih tinggi pada basis aslinya. Pasti sangat mengerikan. Melihat hari mulai gelap, Lin Sen tidak peduli lagi untuk terus berlatih di sini, dan berbalik untuk bergegas keluar dari hutan. Kali ini, aku memperoleh banyak hal. Su Yuwei mengikutinya, matanya yang indah memancarkan cahaya redup. Memang, aku menantikan serangan mendadak besok. Secerca antisipasi melintas di wajah Lin Sen, dan dia sangat bersemangat. Baginya, setiap pertempuran harus diperjuangkan dengan sekuat tenaga, yang merupakan pengalaman terbaik untuk dirinya sendiri. Selain itu, ini adalah pertempuran yang serius. Bertarung dengan alien di medan perang jelas merupakan pertempuran yang hebat. Sepanjang zaman, ada begitu banyak orang kuat dan luar biasa yang telah membuat nama mereka di medan perang. Sebagai pembunuh iblis, saya selalu melawan monster pada hari kerja, dan bahkan pemikiran tempur saya telah berubah. Saya akan pergi ke medan perang pagi-pagi sekali dan menemukan perasaan membunuh. Lihatlah langit, masih ada waktu sebelum gelap. Lin Sen memperkirakan jaraknya. Pada saat ini, sudah cukup untuk meninggalkan hutan lebat dan bergegas kembali ke Sanhaiguan. Langit tiba-tiba menjadi gelap, dan satu-satunya sinar cahaya yang tersisa di cakrawala tiba-tiba ditelan oleh kegelapan. Kemudian, sejumlah besar warna hitam melonjak seperti sungai yang lebar, menutupi segalanya. Hah, Lin Sen menoleh, matanya sedikit dingin, langit ini, ada yang salah. Percepat, mata indah Su Yuwei dingin, dan yang bisa dia lakukan saat ini hanyalah mempercepat dan pergi. Di hutan belantara ini, tidak seperti kota kekaisaran atau kota pegunungan dan laut. Jika ada invasi aneh, dampaknya pada orang-orang akan sangat besar. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda mungkin akan jatuh ke dalamnya. Belum lagi, ada begitu banyak monster yang mengintai. Masing-masing seperti ular berbisa dalam kegelapan, ingin maju dan menggigit orang. Pergi. Lin Sen meraih tangan Su Yuwei, dan pada saat yang sama, dia tiba-tiba berteriak, langkah Jinghong. Kecepatannya meningkat beberapa kali, dan tiba-tiba berubah menjadi cahaya dan bayangan hitam. Cepat, cepat hingga ekstrim. Awalnya, beberapa kegelapan hendak menggerogoti badan dua orang di belakang mereka, tetapi setelah Lin Sen tiba-tiba berakselerasi, dia meninggalkan kegelapan itu jauh di belakang. Setiap kali dia bangkit dan jatuh, dia dapat membawa energi spiritual yang mengerikan, dan gelombang udara meledak. Duar duar duar. Dari kegelapan itu, banyak aura aneh terus muncul.
Banyak mata merah bercampur di dalamnya, menyerbu dan membubung. Niat membunuh sangat ganas. Begitu terseret oleh gelombang kegelapan, makhluk aneh dan monster di dalamnya akan menelan orang dalam sekejap seperti sungai dan lautan. Jika saat itu tiba, saya khawatir tidak akan ada tulang yang tersisa. Saya tidak menyangka kita memenangkan jackpot. Lin Sen mengangkat kepalanya dan melihat segala sesuatu di atas langit. Di bawah kegelapan, awan gelap tertutup rapat. Ketika semua awan gelap ini mengembun, beberapa hujan asam seukuran kacang perlahan turun. Hujan asam. Lin Sen tersenyum pahit. Terakhir kali dia berada di kota grafit, dia menjumpai angin hitam. Kali ini di luar San Haiguan, dia menjumpai hujan asam. Keberuntungan, memang sedikit bagus. Swiss. Lin Sen mengangkat tangannya dan meraihnya. Tiba-tiba, tanaman merambat besar berkumpul di kepalanya. Tanaman merambat ini terjerat dalam lingkaran, membentuk cakram kayu besar, menghalangi kepala kedua orang itu. Tik, tik, hujan asam jatuh di perisai kayu, dan korosi yang sangat kuat langsung menembus. Seluruh proses itu sangat mengerikan dan berlebihan. Seberapa kuat? Su Yuwei merendahkan suaranya dan bertanya. Sangat kuat. Lin Sen mengerutkan kening, dan tidak optimis. Dalam hatinya, dia dengan panik menyimpulkan semua ini. Butuh setidaknya setengah jam untuk bergegas kembali ke kota dari sini. Tidak lama. Dalam keadaan normal, bahkan jika Anda benar-benar dalam kegelapan, Anda memiliki cukup kepercayaan diri untuk melawan. Namun, jika hujan asam datang, semuanya akan sedikit merepotkan. Karena Lin Sen tidak pernah mengalami keanehan seperti itu, tentu saja dia tidak tahu konsekuensi apa yang akan ditimbulkan oleh hujan asam. Pertama-tama, korosi pasti terjadi. Selain korosi, apakah ada efek lain? Tidak bisa bertahan. Jejak kekhawatiran melintas di mata indah Su Yuwei. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Lin Sen tidak berani menjamin ini. Selama ada kesempatan, dia akan menggenggamnya erat-erat. Kerak, hujan asam terus turun. Awalnya, hanya beberapa tetes, tetapi kemudian, menjadi hujan lebat. Itu seperti sungai yang mengalir deras, jatuh di kepala kedua orang itu. Tanaman merambat yang saling terkait tidak bertahan lama sama sekali, dan langsung ditembus. Wajah Lin Sen sedikit berubah, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengeluarkan beberapa senjata spiritual pertahanan dari cincinnya dan meletakkannya di kepalanya. Semua senjata spiritual pertahanan ini dirampas dari cincin lawannya. Senjata spiritual tingkat ke-7, jubah pertahanan, tertahan sekitar 10 napas, dan benar-benar terkorosi oleh hujan asam. Sebuah buku yang dipenuhi aura seorang sarjana besar tersebar di atas kepalanya. Kali ini, itu bertahan selama 30 napas. Namun, itu tidak cukup. Jika terus seperti ini, itu akan jauh dari cukup. Dentang, hujan asam turun deras, dan bau busuk tercium di mana-mana. Tak lama kemudian, senjata spiritual pertahanan di cincin Lin Sen hampir habis. Desis, beberapa tetes jatuh di lengannya. Itu menggerogoti lengannya dan meninggalkan bekas merah. Jantung Lin Sen menegang. Ini hanya beberapa tetes. Jika hujan deras benar-benar turun padanya, bukankah dia akan basah kuyup sampai mati? Deng! Melihat Lin Sen kesulitan untuk menopang dirinya sendiri, Su Yuwei menjentikkan lengan bajunya dan 3 pola spiritual melayang di atas kepalanya, membentuk 3 penghalang. Hujan asam hijau dengan cepat menembus penghalang pertama. Diikuti oleh penghalang kedua dan ketiga. Meskipun Su Yuwei memberi waktu bagi Lin Sen, dia masih jauh dari kehabisan hutan lebat. Benarkah, kutu kupret? Lin Sen sedikit kesal dan mengumpat dengan marah. Nasib ini terlalu buruk, bukan? Kegelapan di belakangnya menyerbu seperti binatang buas. Mereka begitu cepat sehingga mereka bahkan lebih ganas dari sebelumnya di bawah nutrisi hujan asam. Hujan asam ini adalah racun yang benar-benar tak tertahankan bagi para praktisi. Tetapi bagi monster-monster ini, itu seperti tonik terbaik. Gurgle, dalam kegelapan, ada beberapa suara menelan ludah. Tanda tanya, dengan berkah hujan asam, monster-monster ini jelas siap bergerak. Karena, darah dalam badan Lin Sen tidak hanya kuat, tetapi juga kaya, seperti sepotong lemak dalam kegelapan, menarik perhatian semua monster, membuat mereka ingin naik dan menelannya, melahapnya. Lebih cepat, Lin Sen menarik napas dalam-dalam dan diam-diam menaikkan langkah Jing Hong hingga ekstrim.
Dia juga punya rencana dalam benaknya. Pertama-tama andalkan Su Yuwei untuk mendukungnya sebentar, lalu Tuntun, Daseng, dan Fen Mao akan bertempur satu persatu untuk mengulur waktu bagi dirinya sendiri. Selama kita bisa meninggalkan hutan ini, semua kesulitan akan terpecahkan. Bahkan dalam kegelapan, Lin Sen masih bisa mengenali arah. Indra penglihatannya sangat bagus. Namun, hujan asam di atas kepalanya semakin deras. Jika terus seperti ini, dia mungkin akan basah kuyup sampai mati di sini. Lihatlah area yang tertutup hujan asam ini, tidak luas. Lin Sen berlari dengan kecepatan tinggi dengan tatapan penuh tekad di matanya. Selama kita bisa lolos dari hutan ini, kita seharusnya aman. Itulah yang dia katakan, tetapi seberapa mudahkah itu? Su Yuwei mengeluarkan semua pola spiritual di dalam cincin untuk membantu Lin Sen bertahan. Kemudian, dia mendesak jiwanya dan mulai mengukir di tempat itu. Meskipun proses mengukirnya lambat dan sulit, dia masih fokus. Ini adalah satu-satunya cara untuk keluar. Hujan asam terlalu deras. Tidak ada kultivator yang bisa bertahan hidup di lingkungan seperti itu. Lin Sen juga tahu bahwa peruntungannya sangat buruk. Hal-hal dengan kemungkinan sekecil itu dapat ditemuinya. Namun, tidak mungkin. Dia harus bertahan. Dia tidak bisa menyerah begitu saja, bukan? Duar duar duar. Hujan semakin deras, bagaikan air terjun yang mengalir deras, ingin menenggelamkan semua orang di dalamnya. Bahkan tanah pun terkikis, dan banyak tanah bahkan langsung mencair. Tidak mungkin membayangkan betapa dahsyatnya hujan asam itu. Bahkan jika seorang pria kuat dari tingkat ke-7 atau ke-8 alam Xuanling ada di sini, mustahil untuk mengandalkan energi spiritualnya sendiri untuk mendukungnya. Akhirnya, Su Yuwei tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Kehilangan jiwanya telah mencapai tingkat yang sangat serius. Naiklah. Lin Sen tidak mengatakan apa-apa, dan dengan kekuatan lengannya yang tiba-tiba, dia melemparkan Su Yuwei ke punggungnya. Kemudian, Lin Sen menciptakan beberapa tanaman merambat dan mengikat Su Yuwei padanya. Tuntun, tolong aku. Lin Sen melemparkan pil ke mulutnya dengan satu tangan, dan tiba-tiba mengangkat tangannya yang lain ke langit. Kerak, dengan suara gertakan gigi, banyak tanaman merambat membubung ke langit dan secara spontan membentuk tanaman merambat pohon, untuk sementara waktu menghalangi hujan asam di luar. Tuntun muncul, dan saat ini dia tampak sangat serius. Dia dengan cepat membuka lengannya untuk membentuk payung besar guna menghalangi Lin Sen dan Su Yuwei di bawah. Desis, desisan, desisan. Hujan asam jatuh menimpanya, menggerogoti area lubang yang luas. Bahkan asap putih terus keluar. Wajah Tuntun sangat jelek, dan seluruh badannya tidak bisa berhenti gemetar. Terutama di matanya, ada sedikit perlawanan. Namun, dia tetap bersikeras. Lin Sen, jangan khawatir tentang pergi, aku masih bisa menanggungnya. Tuntun berbicara kata demi kata, dan dia menanggung semua ini untuk Lin Sen. Lin Sen tidak peduli untuk dipindahkan, dia juga tidak terlalu peduli dengan hal lainnya. Dia mencoba yang terbaik untuk bergegas maju, seperti cahaya dan bayangan, terbang di atas pepohonan yang menjulang tinggi. Hampir sampai. Lin Sen melihat bahwa pintu keluar hutan ada di depan. Perbedaannya kurang dari 1 kilometer. Dengan kecepatan ini, mungkin Great Sage bahkan tidak perlu mengambil tindakan. Dengan hanya Tuntun, dia bisa bergegas keluar dari hutan. Tuntun, ini benar-benar luar biasa. Lin Sen bersemangat dan memujinya. Hehe, di saat kritis, itu tergantung pada saudara musuh. Tuntun menyeringai. Sebenarnya, dia telah mencapai batasnya, tetapi dia tidak mau menyerah hanya dengan satu tarikan napas. Dia juga tahu bahwa semakin lama dia bisa bertahan, semakin sedikit tekanan yang akan diberikan oleh Great Sage dan Pink Hair padanya. Lin Sen terus mendesak Jing Hong Step, dan energi spiritualnya terkuras dengan sangat cepat saat terbang dengan kecepatan tinggi. Dia tidak punya pilihan selain mengandalkan pil untuk meningkatkan dirinya. Adapun Su Yuwei, dia juga ingin membantu. Tetapi pola spiritualnya sebelumnya benar-benar menguras jiwanya. Tepat saat Lin Sen hendak bergegas keluar dari hutan, dalam kilatan petir, kekuatan penindasan yang mengerikan tiba-tiba menghantamnya. Duar, kekosongan itu langsung retak. Di bawah hujan asam, tentakel besar menyapu dari samping. Bersamaan dengan tentakel itu, energi spiritual terlarang yang mengerikan dan ganas dilepaskan sepenuhnya, dan bau busuknya sangat menyengat.
Lin Sen berteriak dan berusaha sekuat tenaga untuk menghindar. Tetapi tidak mungkin. Jing Hong Step adalah gerakan badan langsung yang dapat meningkatkan kecepatan ledakan jarak pendek. Namun, tidak ada teknik yang sempurna. Langkah Jing Hong tidak sekuat itu dalam gerakan terus-menerus dan menghindar. Jadi Lin Sen tidak menghindari serangan itu dan terkena pukulan keras. Teng! Lin Sen langsung menghantam pohon besar di sampingnya, dan dengan bunyi retakan, dia menghancurkan pohon itu hingga berkeping-keping. Tatapan ganas melintas di matanya. Dia hendak pergi dari sini, tetapi, seekor monster tiba-tiba muncul untuk menghalangi jalannya. Dari pihak lain, gas polusi yang kaya dan mengerikan meledak, bergulung-gulung seperti air pasang. Hujan asam jatuh pada monster itu, dan itu tidak membentuk korosi sama sekali. Sebaliknya, itu membuatnya semakin kuat. Monster ini, kulit kepala Lin Sen Mahtei rasa. Aura pihak lain itu sendiri seharusnya telah mencapai tingkat ke-7 alam Xuanling. Jika itu normal, dia pasti tidak akan takut. Tetapi sekarang, dia sudah berada di ujung kekuatannya. Pihak lain memiliki berkah hujan asam, tetapi dia harus menahan tangannya. Dengan peningkatan dan penurunan ini, apakah dia dapat bertahan hidup di bawah tangan monster ini masih belum diketahui. Aku akan menelanmu. Monster itu adalah raksasa kecil setinggi lebih dari 5 meter. Dia memancarkan warna putih busuk, dengan urat biru dan merah yang terlihat. Kedua lengannya telah berubah menjadi tentakel panjang, dan banyak cangkir hisap terlihat di sana. Saat dia berayun dengan santai, energi spiritual terlarang menjadi semakin padat. Jelas, ini adalah Beastmaster yang cacat. Wajah monster itu sudah lama tidak manusiawi lagi, dengan banyak tentakel mirip gurita tumbuh di dagunya. Mulutnya yang besar juga dipenuhi gigi-gigi tajam. Lin Sen tidak ragu bahwa ia dapat menggigit seseorang hingga berkeping-keping dengan gigitan ini. Hujan deras seperti kucing dan guguk. Lin Sen mengepalkan tinjunya sedikit. Pada saat ini, tidak banyak energi spiritual yang tersisa di badannya. Kuncinya adalah ancaman hujan asam sudah dekat. Kita tidak bisa bertarung sampai akhir. Serahkan saja padaku. Pada saat ini, Sang Bijak Agung berkata dengan suara teredam. Semburan cahaya muncul, dan ia berdiri di depan Lin Sen. Aku akan menjeratnya nanti, dan kau berusaha sekuat tenaga untuk lari keluar dari hutan ini. Setelah berlari jauh, bawa aku ke ruang ilusi. Mata Sang Bijak Agung terfokus, dan jelas bahwa ia sangat ingin bertarung. Monyet, kau sendirian. Lin Sen ragu-ragu, gemerincing. Hujan deras terus turun, membasahi Sang Bijak Agung. Pergi, jangan buang waktu lagi. Sang Sage Agung tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, dan menggunakan skill kebangkitan kedua, Earth Armor. Seluruh badannya ditutupi dengan lapisan armor. Dia memblokir semua hujan asam yang jatuh dari kepalanya. Duar. Saat aura Sang Sage Agung mekar, tanah riyuntuh, dan banyak pohon raksasa di sekitarnya tersapu oleh gelombang udara ini dan terpotong menjadi dua. Monyet, kau harus berhati-hati. Lin Sen menggertakkan giginya. Pada saat ini, akal sehat mengalahkan emosi. Mungkin sangat berbahaya bagi Sang Bijak Agung untuk tetap tinggal di sini, tetapi jika ia terus menunda, itu akan lebih berbahaya lagi. Kuncinya adalah adik perempuan itu masih berada di punggungnya. Ia pingsan karena terlalu banyak menguras jiwanya. Begitu perlindungan Tuntun hilang, hujan asam akan turun. Aku khawatir adik perempuan itu dan aku akan menderita. Sekali lagi, apapun yang terjadi, kita harus melarikan diri dari hutan yang tertutup hujan asam ini terlebih dahulu. Keterampilan kebangkitan, tebasan pedang raksasa emas. Sang Bijak Agung berteriak, dan ia, yang mengenakan baju besi kaki, tiba-tiba menyatukan kedua tangannya. Sentuhan cahaya keemasan mengembun menjadi pedang raksasa, yang digenggam oleh tangannya. Mata Sang Bijak Agung tiba-tiba mengembun menjadi niat membunuh, dan ia bergegas menuju monster itu dengan ganas. Pedang raksasa di tangannya menyapu, membawa momentum Gunung Tai, ingin menghancurkan segalanya. Hehe, monster itu tertawa pelan, dan mengayunkan tentakelnya, mengenai pinggang Sage Agung. Kecepatannya terlalu cepat. Sebagai perbandingan, gerakan Sage Agung tampak agak canggung. Jepret, dua tentakel mencambuk Sage Agung satu demi satu. Meskipun Sage Agung memiliki baju besi tanah untuk melindungi badannya, setelah begitu banyak cambukan, retakan masih muncul.
Hujan asam mengalir di sepanjang retakan, dan itu seperti menusuk daging. Perasaan itu seolah-olah ribuan duri kecil menusuk kulit. Itu membuat orang merasakan sakit yang hampir putus asa. Sage Agung mendongak dan mendapati bahwa Lin Sen telah melewati monster itu dan bergegas keluar. Dia merasa lega. Dia tetap tinggal untuk melindungi bagian belakang, tidak peduli seberapa serius cederanya. Selama dia berhasil pulih dari ruang ilusi, hal terburuk adalah sedikit lebih terluka untuk sementara waktu, dan dia akan selalu pulih ke puncaknya. Tapi, tidak peduli apapun, Lin Sen harus melarikan diri. Raung, Sage Agung meraung dan mendekati monster itu. Sepanjang jalan, dia dicambuk setidaknya lebih dari 10 kali. Jika bukan karena langkahnya yang berat dan badan bagian bawahnya yang stabil, dia pasti sudah dicambuk sejak lama. Bang! Pedang raksasa emas itu menghantam kepalanya. Tentakel monster itu menghalangi bagian atas kepalanya dan bertabrakan langsung dengan pedang raksasa itu. Krak, krak, retakan ada di mana-mana. Pedang raksasa itu hancur menjadi tirai tipis. Tentakel itu langsung berubah menjadi paku tajam, menusuk tulang belikat Sage Agung dari kiri dan kanan. Meskipun baju besi tanah itu menolak, tulang belikat Sage Agung masih retak di bawah tusukan yang ganas ini, dan hujan asam mengalir masuk, meledak dengan kabut putih mendesis. Rasa sakit yang dibawa oleh korosi membuat pupil Sage Agung semakin merah. Monster itu masih memiliki sedikit akal sehat yang tersisa, dan dia tiba-tiba menemukan bahwa mangsanya telah melarikan diri. Ketika dia bereaksi, dia menemukan bahwa Lin Sen telah bergegas keluar dari hutan. Kemarahan ini luar biasa. Duar, napas yang kuat keluar dari badan monster itu, dan tentakelnya tiba-tiba terentang, langsung mengunci leher Great Sage dan mengangkatnya ke atas. Krak, di setiap tempat, baju besi tanah itu meledak menjadi suara yang pecah karena beban yang berat. Dilihat dari penampilannya, dia akan mencekik Great Sage sampai mati. Dalam keadaan normal, Great Sage pasti tidak akan dikalahkan dengan mudah. Tanda tanya, namun, hujan asam terus turun di atas kepala. Kekuatan Great Sage sangat terkuras, sementara monster itu benar-benar mendapatkan sedikit kekuatan. Dengan gerakan maju mundur ini, celah itu terungkap. Bang! Pupil mata Great Sage berwarna merah, dan semangat juangnya bahkan lebih kuat. Meskipun lehernya terjerat, dia masih tidak mau menyerah. Dia meninju wajah monster itu. Wajah monster yang seperti gurita itu langsung cekung. Pukulan ini sangat dahsyat, namun, monster itu hanya menahannya. Krak, monster itu marah, dan kekuatannya terus meningkat. Baju besi tanah itu benar-benar hancur. Sang bijak agung dicekik di tenggorokannya, wajahnya memerah, dan dia ingin menggunakan tangannya untuk mencabik-cabik tentakel monster itu menjadi beberapa bagian, tetapi dengan hujan asam yang terus turun, dia sama sekali tidak dapat menggunakan kekuatan apapun. Mati! Suara monster itu suram dan dingin. Di kejauhan, Lin Sen telah melarikan diri dari hutan. Benar saja, di luar hutan, tidak ada hujan asam yang menutupi. Meskipun itu juga merupakan malam yang gelap dengan keanehan yang tak terbatas, selama tidak ada hujan asam, dia akan memiliki cukup waktu dan napas untuk memulihkan dirinya. Sage Agung, Lin Sen tiba-tiba berbalik dan melihat. Adegan ini membuatnya marah. Sang bijak agung benar-benar terjerat oleh leher monster itu dan terangkat. Selain itu, kekuatannya untuk melawan semakin melemah. Ambil kembali, cepat ambil kembali monyet itu. Tun Tun cemas. Dia selalu jahat, tetapi pada saat ini dia benar-benar tersentuh. Kecemasan dan ketegangan terus menyebar di hatinya. Lin Sen melihat ke kejauhan dan buru-buru mengaktifkan ruang ilusi. Tiba-tiba, seberkas cahaya muncul dan mengelilingi sang bijak agung. Mati! Monster itu mengerahkan kekuatan secara tiba-tiba, mencoba menghancurkan tulang leher sang bijak agung secara langsung. Pada saat ini, badan sang bijak agung dibawa pergi oleh cahaya itu. Swiss! Menghilang tanpa jejak. Raungan. Monster itu sangat marah, tiba-tiba berbalik, dan menatap Lin Sen di luar hutan. Kemudian, meraung terus-menerus. Jarak antara kedua belah pihak kurang dari 3.000 meter. Lin Sen tetap tidak bergerak, matanya dingin dan semangat juangnya ganas. Dia hanya berdiri di sana, dengan niat membunuh yang terus muncul di sekelilingnya. Monster ini hampir menyeretnya sampai mati dan hampir membunuh Sage Agung. Dia adalah orang yang picik, yang umumnya dikenal sebagai pendendam.
Bagaimana dia bisa pergi tanpa membunuhnya? Aku akan membunuhmu terlebih dahulu, lalu menelanmu. Suara monster itu rendah dan serak, dan dia mengambil satu langkah dan bergegas menuju Lin Sen dengan cepat. Dalam kegelapan, napasnya sangat jelas. Jarak 3000 meter itu cepat berlalu. Tuntun sedikit lemah. Dia telah mengalami begitu banyak hujan asam sebelumnya, dan badannya telah terkorosi sepotong demi sepotong. Jika dia ingin pulih, dia tidak akan dapat pulih selama beberapa jam. Lin Sen, aku hanya bisa mengandalkanmu. Napas Tuntun lemah dan tidak berdaya. Tidak realistis mengharapkannya untuk mengurus Sage Agung. Fan Mao, urus mereka. Lin Sen memanggil Fan Mao, dan sekarang dia adalah satu-satunya yang memiliki kekuatan tempur penuh. Serahkan padaku. Pada saat ini, Fan Mao juga menunjukkan rasa tanggung jawab yang kuat. Dalam kegelapan, ada banyak hal aneh yang tersembunyi. Rambut merah muda ingin menghentikan mereka semua dan melindungi Su Yuwei, Tuntun, dan yang lainnya. Tapi, Lin Sen, bisakah kau melakukannya sendiri? Rambut merah muda bertanya dengan cemas. Jika kau tidak membunuhnya, aku akan menulis namaku terbalik. Niat membunuh yang membara muncul dari mata Lin Sen. Mengandalkan badan 10.000 pohon, semua luka Lin Sen telah pulih, tetapi energi spiritualnya sedikit kurang. Tapi, itu bukan masalah besar. Di bawah desakan badan Dewa Perang Bayangan Emas, semangat juang Lin Sen mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia berharap dia bisa membunuh monster itu segera dan membalaskan dendam Sage Agung. Gugu-gugu. Monster itu tertawa pelan, jelas-jelas sangat meremehkan pilihan Lin Sen. Ada peluang yang jelas untuk melarikan diri, tetapi kamu tidak melarikan diri. Tetap di tempatmu, apakah ini menunggu kematian? Bagi monster ini, Lin Sen sama saja dengan mencari kematian. Kamu sudah terluka parah, dan kamu masih ingin bertahan hidup di tanganku. Tentu saja, dengan pikirannya yang sederhana dan kacau, dia pasti tidak bisa berpikir sebanyak itu. Dia hanya punya satu pikiran, yaitu menelan. Dari Lin Sen, dia mencium bau yang membuatnya sangat tenggelam. Selama dia bisa menelan pihak lain, dia pasti bisa mencapai level lain. Saat monster itu melangkah keluar dari hutan, wilayahnya sendiri benar-benar berubah. Krek, bekas luka monster itu dengan cepat diperbaiki, dan napasnya benar-benar meledakkan gelombang teror dalam sekejap. Promosi. Setelah basah kuyup dalam hujan asam begitu lama, monster ini benar-benar naik ke level ke-8 alam Xuanling. Alam ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimanapun, bagi yang kuat di alam Xuanling, satu langkah adalah satu tingkat surga. Mencapai tingkat ke-8 alam Xuanling, kemanapun Anda melihat, Anda pasti eksistensi kuat yang mendominasi satu sisi. Bahkan di divisi penindasan iblis dan pasukan jubah merah, tingkat ke-8 alam Xuanling juga dekat dengan kekuatan teratas. Oleh karena itu, Anda dapat membayangkan betapa sulitnya bagi Lin Sen dalam pertempuran ini. Alam Xuanling, tingkat ke-8, Lin Sen menyeringai. Sebenarnya, dia tidak takut dengan peningkatan alam lawan. Alasan mengapa dia melarikan diri dengan panik sebelumnya bukan karena monster ini, tetapi karena hujan asam. Di bawah naungan hujan asam, dia hanya bisa melarikan diri. Tetapi sekarang setelah dia melarikan diri dari jangkauan yang ditutupi oleh hujan asam, balas dendam sebelumnya harus dibalaskan sedikit demi sedikit. Duar duar duar, monster itu melaju kencang, dan jejak asap dan debu dibawa di belakangnya, dan ia menyerbu di malam yang gelap. Kedua tentakel itu berayun liar, ingin menghancurkan dunia ini. Selanjutnya, semuanya tergantung padamu. Lin Sen menyipitkan matanya, dan niat membunuh itu mekar dan mendidih sedikit demi sedikit. Lawan hampir membunuh Great Sage. Ini saja tidak bisa dimaafkan. Di ruang ilusi, bintang bencana itu tampaknya telah mendengar kata-kata Lin Sen, dan itu benar-benar gemetar karena kegembiraan. Ini adalah iblis dari tingkat ke-8 alam Xuanling. Jika itu dapat diserap, betapa kayanya energi spiritual terlarang itu. Duar, iblis itu mencambuknya di kepala, dengan ganas dan ganas, tidak memberi kesempatan bagi orang untuk bereaksi. Setelah promosi, kekuatan tempur iblis itu sendiri telah meningkat pesat. Terlalu cepat, Lin Sen bahkan tidak bereaksi, dan langsung dicambuk pergi oleh cambuk itu. Dia membentur kepalanya dalam kegelapan, dan dia tidak tahu apa yang dia pukul, tetapi dia berhenti tiba-tiba. Menjangkau ke belakang, dalam kegelapan,
sebenarnya ada iblis dengan badan dingin yang mengintai di belakangnya. Mahtei, mata Lin Sen menyeramkan, kucing dan guguk apa yang akan datang dan menginjakku. Dengan hisapan mengerikan di telapak tangannya yang mekar, iblis itu segera digenggam di tangan Lin Sen dan dihisap hingga bersih. Bintang bencana itu bergerak cepat, dengan cepat memberikan energi spiritual murni kepada Lin Sen. Memungkinkannya memulihkan energi spiritualnya dalam waktu singkat. Duar, monster itu bergegas lagi, dan itu bahkan lebih ganas dari sebelumnya. Kecepatannya masih sangat cepat. Aku harus melihat melalui gerakannya sebelum aku bisa menghindar. Lin Sen berpikir dalam hatinya. Kalau tidak, dia bahkan tidak bisa menyentuh pihak lain. Bahkan jika dia benar-benar memiliki bintang bencana dan dapat menyerap energi spiritual terlarang pihak lain, apa yang akan terjadi? Kamu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Orang-orang tidak akan hanya berdiri di sana dan membiarkanmu memukul mereka. Swiss, tentakel itu berubah menjadi cambuk panjang dan mencambuk dengan ganas. Kekosongan itu hancur lagi, dalam potongan-potongan besar. Kerak, kekosongan itu riuntuh. Bahkan kegelapan di sekitarnya menjadi lebih berat saat ini. Kali ini, Lin Sen melihat lintasan cambuk itu dengan jelas. Tetapi bagaimana jika dia melihatnya? Reaksi badan itu sama sekali tidak bisa mengimbangi. Snap, tentakel itu mencambuk wajah Lin Sen, mendorongnya mundur beberapa langkah. Tatapan mata Lin Sen menjadi semakin menyeramkan, penuh keuletan dan semangat pantang menyerah. Datang lagi, monster itu tertawa aneh, sama sekali tidak menganggap serius Lin Sen. Bahkan jika Anda memiliki fisik yang kuat, itu tidak berguna. Swiss, kali ini, monster itu mengubah cara serangannya. Kedua tentakel itu langsung tegak, seperti tombak, menusuk perut bagian bawah Lin Sen dengan ganas. Sudutnya sangat licik. Selain itu, dari dua arah yang berbeda, satu di kiri dan satu di kanan, langsung mengunci semua posisi Lin Sen untuk mundur. Ini akan menjadi kejam. Aku melihatnya dengan jelas. Lin Sen mendesak jiwanya hingga ekstrim. Dengan bantuan jiwanya, dia benar-benar melihat dua bayangan hitam menusuknya. Cepat, masih sangat cepat. Datang. Lin Sen tertawa liar. Meskipun dia bisa melihat dengan jelas, itu sia-sia karena badannya tidak bisa mengimbangi. Jadi, dia membuat pilihannya sendiri dalam sekejap. Sesaat, bahkan jika dia bisa menunda pihak lain sejenak, semuanya akan ada di sana. Swiss, sebuah tentakel yang sangat tajam langsung menusuk perut bagian bawah Lin Sen. Tentakel lain juga menusuk dari arah lain. Begitu tentakel itu menyentuh lawan, Lin Sen langsung menegangkan badannya dan memblokir kedua tentakel itu dengan ototnya sendiri. Setelah monster itu ditahan oleh Lin Sen, badannya berhenti tanpa sadar, dan jeda inilah yang memberi Lin Sen kesempatan. Masih ingin lari, Lin Sen mengeluarkan raungan marah. Setelah menunggu begitu lama, dia akhirnya mendapat kesempatan. Dia mengulurkan satu tangan dan membantingnya dengan keras ke wajah monster itu. Monster itu jelas tidak menyangka Lin Sen akan begitu kejam. Terkejut, dia terkena pukulan dan terbenam. Tinju Lin Sen berubah menjadi 5 jari dan mencengkeram daging monster itu. Sedot untukku. Lin Sen ingin melampiaskan semua amarahnya. Pada saat ini, bintang bencana sudah siap. Duar duar duar. Aura terlarang yang mengerikan itu seperti dipompa oleh pipa, dan tersedot dengan gila-gilaan ke dalam badan Lin Sen. Monster itu tercengang. Tidak pernah menyangka bahwa pihak lain dapat menyerap kekuatan fisiknya. Kecepatan ini sungguh terlalu cepat. Begitu cepatnya hingga orang tidak bisa melawan. Gugugu. Erangan menyedihkan keluar dari mulut monster itu, dan lendir terus mengalir keluar. Dia kesakitan. Dia ingin melawan dengan gila-gilaan, tetapi di bawah hisapan ini, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Perlahan-lahan, kekuatan melawan monster itu menjadi semakin lemah. Akhirnya, semua energi spiritual terlarangnya tersedot bersih. Dia berubah menjadi genangan lumpur dan jatuh ke tanah. Lin Sen menarik kembali tangannya, matanya menjadi semakin acuh tak acuh. Dengan pemulihan badan Wan Mu Zhengrong dan energi spiritual yang diberikan oleh bintang bencana, Lin Sen merasa bahwa kondisinya lebih baik dari sebelumnya. Dia benar-benar pulih ke puncak lagi. Dan monster ini di tingkat ke-8 alam Xuanling, di bawah tekanan bintang bencana. Tidak layak disebut sama sekali. Hah, Lin Sen memejamkan mata dan mengingat seluruh pertempuran itu dalam benaknya. Faktanya, saat menghadapi monster,
Lin Sen selalu menang dengan memanfaatkan orang lain. Mengandalkan penyerapan aura terlarang oleh bintang bencana, dia bisa dikatakan tidak takut monster manapun yang mendekatinya. Bagaimanapun, dia tidak bisa mengalahkannya, cukup menyerapnya secara langsung. Mengapa begitu merepotkan? Tapi, tidak baik untuk selalu mengandalkannya. Lin Sen tahu bahwa dunia ini akan terus hidup berdampingan dengan keanehan di masa depan. Monster yang ditemuinya akan terus berlanjut. Bagaimana jika dia mengembangkan ketergantungan? Apa yang harus dia lakukan saat bintang bencana menghilang di masa depan? Sepertinya aku masih terlalu lemah. Lin Sen mengepalkan tinjunya lalu melepaskannya. Dia merendahkan suaranya dan bergumam, jika aku cukup kuat, aku tidak akan begitu malu dengan hujan asam, dan adik perempuan itu tidak akan terluka dan pingsan karena aku. Semua ini karena kekuatanku tidak cukup. Di kejauhan, mata berambut merah muda itu memadat, batu pecah itu benar-benar kuat. Dapat dikatakan bahwa bintang bencana itu benar-benar memberikan kontribusi yang besar. Kegelapan di segala arah berangsur-angsur menjadi sunyi. Saya tidak tahu mengapa. Mungkin gerakan Lin Sen untuk membunuh iblis tingkat 8 di alam Xuanling membuat iblis-iblis lain ketakutan di malam yang gelap. Aura aneh itu benar-benar surut seperti air pasang. Ayo pergi, ayo kembali ke pusat kota. Lin Sen mengulurkan tangan dan membantu Su Yuwei berdiri, dan menggendongnya di punggungnya lagi. Tuntun berkata dengan lemah, kutu kupret, kakak Su hampir jatuh, hujan asam itu benar-benar ganas. Tuntun, bagaimana perasaanmu? Lin Sen mengerutkan kening, dan dia bergegas maju dengan ekspresi khawatir. Karena, kondisi Tuntun tidak benar. Berbicara secara logis, setelah pulih begitu lama, dia seharusnya membaik. Tetapi dia tampak lebih buruk. Lin Sen, aku punggungku sakit. Tuntun menyeringai, perlahan berbalik, dan ingin melihat apa yang terjadi di belakangnya. Lin Sen hanya meliriknya, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Ternyata dia terluka parah. Melihat Tuntun hendak menoleh untuk melihat, Lin Sen menutup matanya. Kemudian, dia memaksakan senyum, situasinya tidak baik, lukanya masih ada, tapi jangan khawatir, aku punya banyak pil di sini, aku akan membantumu sembuh. Meskipun Lin Sen mencoba menggunakan nada yang santai, Tuntun masih mendengar petunjuknya. Apakah lukanya serius? Tuntun terdiam beberapa saat dan bertanya. Lin Sen tidak tahu harus berkata apa. Menjawabnya, memang serius, dan itu adalah jenis luka yang tidak dapat disembuhkan. Punggung Tuntun telah membusuk sepenuhnya oleh hujan asam. Kulit luarnya telah meleleh. Inti pohon di dalamnya terbuka. Kuncinya adalah inti pohon telah lama penuh dengan lubang dan bahkan menembus di beberapa tempat. Tidak mungkin untuk melihat. Terlalu tragis. Tuntun adalah pohon itu sendiri, dan hujan asam memiliki daya serang yang lebih kuat terhadap pohon. Kuncinya adalah dia juga melindungi dirinya sendiri. Dia melindungi dirinya sendiri begitu lama. Di bawah tingkat korosi ini, bagaimana dia bisa menahannya? Hidung Lin Sen sedikit masam. Lin Sen, aku adalah binatang fantasi. Tuntun tiba-tiba angkat bicara dan menggoda, tidak bisakah binatang fantasi memasuki ruang fantasi untuk menyembuhkan luka mereka? Jadi, bahkan jika aku terluka parah, itu tidak masalah, kan? Lin Sen ingin menghiburnya, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia memejamkan matanya kesakitan. Dilihat dari lukanya saja, ini tidak bisa diubah. Meskipun ruang fantasi memang bisa memulihkan luka binatang fantasi, tetapi, itu berdasarkan premis. Lukanya tidak fatal. Jika lukanya fatal, tidak ada yang bisa kita lakukan. Sama seperti serigala kecil di masa lalu. Pipi Lin Sen bergetar, dan rasa sakit terus melonjak di hatinya. Lagi pula, aku adalah pohon Hongmeng kuno. Akulah satu-satunya di dunia. Siapa yang bisa menyakitiku? Tuntun masih berusaha untuk menjadi kuat. Dia ingin tertawa karena dia merasa bahwa atmosfer di depannya agak berat. Dia memiliki kepribadian yang ceria dan tidak pernah menyukai atmosfer yang berat. Tetapi Lin Sen tidak bisa tertawa. Jangan khawatir, aku akan menemukan cara untuk menyembuhkanmu. Lin Sen mengangkat Tuntun, membuka tutup botol, dan menuangkan darah binatang suci itu ke dalam mulutnya. Dia berharap darah binatang suci ini akan membuat Tuntun merasa lebih baik. Kamu minum dulu, aku punya beberapa pil di sini. Sebelum Lin Sen selesai berbicara, Tuntun bah tuuk dengan keras.
Anehnya, dia memuntahkan semua darah binatang suci yang diminumnya. Dia tidak menyerapnya sama sekali. Aku merasa nafsu makanku sedikit buruk. Tuntun mengusap perutnya dengan tangannya, dan wajahnya menjadi semakin buruk. Meskipun dia tidak melihat luka di punggungnya, tetapi, dia bisa menebaknya. Jika itu normal, luka ini pasti akan pulih setengahnya. Tetapi tidak hari ini. Lin Sen seolah-olah telah dipukul dengan keras, dan seluruh orang itu benar-benar tercengang. Dia tidak bisa menerima kenyataan di depannya. Lin Sen, mengapa kamu selalu terlihat begitu sedih? Tuntun ingin tertawa, kamu tidak seperti biasanya seperti ini, bukankah kamu selalu sangat percaya diri? Jangan bicara lagi, ayo kembali ke dalam dulu. Lin Sen memeluk Tuntun, menggendong Su Yuwei di punggungnya, dan bergegas ke dalam. Saat ini, dia hanya punya satu pikiran lagi. Cepat, cepat. Tuntun sudah terluka parah. Sepertinya itu tidak bisa dikembalikan. Tapi Lin Sen tidak mempercayainya. Pasti ada jalan. Ada begitu banyak orang kuat di Sanhaiguan. Selama mereka bersedia membantu, mereka pasti bisa menyelamatkan Tuntun. Ini adalah saudaranya, saudara terbaik. Saat itu, dia sudah merasakan sakitnya kehilangan saudaranya. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan kejadian itu terjadi lagi kali ini. Lin Sen, aku merasa, aku sekarat. Tuntun terbatu keras, dan napasnya semakin lemah. Omong kosong apa yang kamu bicarakan, diam. Lin Sen meraung, air mata mengalir di matanya. Tuntun, yang selalu optimis, tidak akan mengatakan hal seperti itu jika dia tidak benar-benar kelelahan. Kutu kupret, ternyata binatang fantasi juga bisa mati. Tuntun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat lagi, ingin tertawa dan membuat suasana lebih santai. Namun, kata-katanya membuat Lin Sen semakin khawatir. Lin Sen berlari sepanjang jalan, dan Sanhaiguan sudah dekat. Pada saat ini, aku sepertinya bisa mengobatinya. Sebuah suara yang agak lemah terdengar, pengecut dan takut. Lin Sen tiba-tiba berhenti. Tiba-tiba kilatan kegembiraan melintas di pupil matanya. Karena dia teringat suara ini. Ketika dia menyerap pecahan batu hitam di sarkofagus perunggu, dia sempat mengalami koma. Saat koma, dia melihat seorang pemuda berbicara dengan seorang lelaki tua. Itu suara pemuda itu, Bintang Bencane, akhirnya berbicara. Kamu bilang, bisakah kamu menyembuhkannya? Lin Sen bertanya balik. Saat ini, dia tidak peduli dengan hal lain. Aku tidak peduli siapa kamu atau apakah kamu bisa berbicara. Aku hanya peduli dengan satu hal, bisakah kamu menyembuhkan Tuntun? Tuan, dia telah terkikis oleh hujan asam hingga ke akar-akarnya, yang memang agak sulit. Bintang Bencana itu berbicara lagi, tapi, hujan asam juga merupakan varian dari energi spiritual terlarang. Alasan mengapa lukanya tidak membaik adalah karena energi sisa hujan asam telah melekat pada badannya. Aku dapat membantunya menyerap energi sisa ini. Kali ini, dia jelas jauh lebih percaya diri. Ayo, obati dia. Teriak Lin Sen, karena dia terlalu bersemangat, bahkan suaranya sedikit berubah. Pada hari kerja, mereka bermain dan bercanda satu sama lain. Ketika benar-benar tiba pada saat kritis, Lin Sen benar-benar menyadari apa artinya menjadi cinta persaudaraan. Tuntun bersedia menyerahkan segalanya untuknya. Dan aku juga bisa bersikap terbuka padanya. Berdengung. Lin Sen memperhatikan bahwa Bintang Bencana di ruang ilusi tiba-tiba berubah menjadi seorang pemuda. Pemuda itu memiliki tanduk di dahinya dan mengenakan jubah hitam. Setelah dia keluar dari ruang ilusi, dia melirik Lin Sen dengan takut-takut. Lin Sen tidak bisa berkata apa-apa. Apa yang kamu takutkan? Aku tidak akan memakanmu. Aku tidak tahu mengapa pemuda ini begitu takut padaku. Aku akan melakukannya. Pemuda itu menarik napas dalam-dalam, berjalan maju perlahan, dan menutupi punggung Tuntun dengan tangannya. Kemudian, kekuatan yang mengerikan melonjak terus-menerus, berdengung terus-menerus. Aura korosif yang tersisa di belakangnya benar-benar tersedot ke telapak tangannya. Dan ekspresi Tuntun berangsur-angsur membaik. Setelah melihat pemandangan ini, Lin Sen akhirnya merasa lega. Meskipun identitas pemuda ini adalah sebuah misteri, setidaknya, banyak hal yang dia lakukan bermanfaat bagi dirinya sendiri. Setelah sekian lama, jika dia ingin melukai dirinya sendiri, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Ketika aura korosif dari hujan asam yang tersisa di badan Tuntun tersedot,
ekspresinya akhirnya sedikit mereda. Lin Sen, aku tidak merasakan sakit lagi. Mata Tuntun tiba-tiba membelalak, hei, ini benar-benar tidak sakit lagi. Saat dia mengatakan itu, dia menggerakkan lengannya dan memutar lehernya. Badannya benar-benar mulai pulih. Di sampingnya, pemuda itu menarik tangannya dan berkata dengan takut-takut, baiklah, aura korosif di badannya telah diserap olehku. Mungkin aku akan mengasingkan diri untuk sementara waktu untuk mencerna aura ini. Sebelum dia selesai berbicara, Lin Sen tiba-tiba melangkah maju dan mengulurkan tangannya untuk meraih bahunya. Dia mencubitnya beberapa kali, ya, ada substansinya. Tuan, pemuda itu menundukkan kepalanya, sedikit takut. Matanya mengelak, seolah-olah dia tidak berani menatap Lin Sen. Ketakutan ini sedikit mirip dengan wajah Tuntun ketika dia melihat lengan naga hitam. Apakah kamu batu itu? Lin Sen bertanya, jadi, sebenarnya kamu ini apa, yang disebut bintang bencana? Mengapa kamu bisa menyerap energi spiritual terlarang? Apakah kedatangan dunia yang aneh ini ada hubungannya denganmu? Pupil mata pemuda itu mengecil, dan dia menggelengkan kepalanya dengan cepat, lalu mengulurkan tangannya untuk menunjukkan kesetiaannya. Tidak, ini tidak ada hubungannya denganku, Tuan, aku antekmu yang paling setia. Kalau begitu jelaskan padaku, Lin Sen berkata dengan ringan. Sebenarnya, dia mempercayai pihak lain. Namun, dia harus menjatuhkannya sedikit, sehingga pihak lain akan selalu takut padanya. Sebelum pihak lain benar-benar mengaku, dia harus menjaga jarak sedikit. Bagaimanapun, sifatnya berbeda dari Tuntun, Daseng, dan rambut merah muda. Tuan, aku tidak bisa menjelaskan ini kepadamu untuk saat ini, tetapi percayalah padaku, ketika aku menjadi lebih kuat, aku akan memberitahumu semuanya. Pemuda itu tampak percaya diri, aku memang memiliki beberapa tujuan, tetapi aku tidak akan pernah merugikan kepentingan Tuan. Aku bisa bersumpah demi ini dengan nyawaku. Ketika saatnya tiba, aku akan memberitahumu semuanya. Benarkah? Lin Sen menarik kembali tatapannya. Harus dikatakan bahwa bintang bencana telah membantunya meningkatkan wilayahnya sejak memasuki badannya. Itu juga membantunya menyerap banyak energi spiritual terlarang, yang memungkinkannya untuk berlatih lebih baik. Selain itu, dia berbicara dengan lelaki tua itu dalam kesadarannya. Untuk saat ini, dia benar-benar dapat menenangkan pikirannya. Lupakan saja, kembalilah. Lin Sen melambaikan tangannya. Karena pihak lain tidak mengatakannya, dia pasti punya alasan. Belum terlambat untuk mengatakannya saat dia bisa. Guru memang bijaksana dan kuat, dan dia melihat segalanya. Mengikuti guru adalah keputusan yang paling benar dan terhebat yang pernah saya buat dalam hidup saya. Pemuda itu menyanjung Lin Sen dengan serangkaian sanjungan pelangi, yang membuat Lin Sen sangat senang. Lin Sen terdiam dan ingin menertawakan orang ini yang bersedia menjadi antek. Namun, karena ini adalah pilihannya, tidak banyak yang bisa dikatakan. Bagaimana situasinya? Lin Sen bertanya kepada Tuntun. Saat ini, Tuntun telah kembali ke ruang ilusi. Setelah napas korosif hujan asam menghilang, lukanya menjadi pulih. Tidak buruk, setidaknya bisa distabilkan. Tuntun menyeringai. Dalam hal ini, dengan kecepatan pemulihannya saat terbang, saya khawatir dia akan pulih sepenuhnya sebelum besok. Adapun Sage Agung, dia dalam kondisi baik dan telah memulihkan sebagian kekuatannya. Batu ini, menyelamatkanmu. Sage Agung meraih bintang bencana dan menatap Tuntun. Sepertinya begitu. Tuntun berkata dengan wajah tegas, monyet, batu ini adalah penyelamat saudara musuh, jadi di masa depan, hormati sedikit, jangan memukulnya tanpa alasan, anggap saja itu memberi saudaramu sedikit muka. Sage Agung mengangguk dan mengangkat tangannya untuk memukulnya lagi. Kedua pria lucu itu bertarung lagi. Mereka bahkan tidak peduli dengan cedera. Si rambut merah muda berdiri di samping dan mendesah berulang kali. Aduh, bagaimana mungkin aku punya dua saudara seperti ini? Sungguh menyusahkan. Berbalik, Lin Sen menatap hutan yang sangat luas. Meskipun malam itu gelap, dia masih bisa melihat dengan jelas dengan penglihatannya. Hujan asam telah berhenti, dan area pepohonan dan tanah yang luas terkikis sepenuhnya, memperlihatkan tanah yang gersang. Seolah-olah tanah itu disekop oleh seseorang. Hutan yang begitu luas diratakan dengan tanah seperti ini, yang sungguh kejam. Namun, hujan asam memang langka. Sungguh, sial jika jatuh di kepalaku. Di tanah tandus itu,
beberapa raungan yang mengerikan dan tinggi datang satu demi satu, seolah-olah menunjukkan kekuatan mereka sendiri. Hujan asam adalah hal yang sangat tabu bagi para pembudidaya. Tetapi bagi monster biasa, itu adalah tonik. Setelah beberapa hari, aku khawatir tempat ini akan menjadi surga bagi monster untuk membuat kekacauan lagi. Lin Sen menghela napas, berbalik dan pergi tanpa melihat ke belakang. Begitulah dunia, yang bisa dia lakukan hanyalah beradaptasi. Kembali ke dalam celah, aura Lin Sen sendiri juga mencapai puncaknya. Bintang bencana menyerap semua aura terlarang dari monster tingkat 8 di alam Xuanling, yang merupakan suplemen besar bagi Lin Sen. Setelah mencapai tingkat kelima alam Xuanling, ia mengandalkan botol darah binatang suci dan aura terlarang yang telah diubah untuk meningkatkan kecepatannya. Dengan kecepatan ini, ketika ia kembali ke kota kekaisaran untuk melaporkan tugasnya, ia seharusnya dapat mencapai tingkat ke-6 alam Xuanling. Di tembok kota, ada banyak prajurit berjubah merah yang berpatroli bolak-balik. Banyak obor menyala, menerangi langit malam. Siapa itu? Teriakan keras terdengar, dan kemudian lebih dari selusin prajurit berjubah merah menghunus pedang mereka, mata mereka dingin dan kejam. Saat menjaga tembok kota, Anda harus sangat bersemangat. Tidak ada yang berani menjamin kapan monster akan menyelinap masuk. Ini aku. Lin Sen berbicara perlahan. Ia menggendong Su Yuwei di punggungnya, melangkah ke udara, dan berdiri di tembok kota. Tuan Lin, para prajurit berjubah merah ini jelas mengenalnya. Sebelumnya, ketika Lin Sen bertarung melawan Xiao Mingfeng, sebagian besar tentara jubah merah pergi menonton pertandingan. Pertempuran itu meninggalkan kesan yang sangat dalam bagi mereka. Jadi, setelah melihat Lin Sen, mereka sedikit rileks. Tuan Lin, menurut aturan, kami harus memeriksa tingkat polusi Anda terlebih dahulu. Jika ada pelanggaran, jangan salahkan saya. Seorang tentara jubah merah mengambil cermin deteksi dan melangkah maju. Seharusnya begitu. Lin Sen mengangguk dan menatap cermin itu. 10 napas kemudian, hasilnya keluar. Kelompok tentara jubah merah tercengang. Ini, tidak ada polusi sama sekali. Tuan Lin, Anda adalah kultivator dengan energi spiritual paling murni yang pernah saya lihat. Kelompok tentara jubah merah menunjukkan keterkejutan. Mereka belum pernah melihat siapapun yang dapat mempertahankan energi spiritual yang begitu murni di lingkungan kultivasi seperti itu. Terus terang, bahkan sumber energi spiritual telah tercemar. Siapa di seluruh benua 9 surga yang dapat lolos dari polusi? Bahkan jika Anda tidak melakukan apapun, cukup bernapas saja, Anda akan terkontaminasi dengan tabu. Tetapi Lin Sen, polusinya sangat rendah. Begitu rendahnya sehingga bisa diabaikan. Ini membuat mereka merasa terkejut dan iri. Di pasar ini, ketika orang-orang saling menyapa, mereka tidak akan pernah bertanya seberapa cepat Anda berlatih akhir-akhir ini. Mereka semua bertanya bagaimana tabu-tabu dikendalikan baru-baru ini dan apakah mereka akan menjadi iblis. Meskipun mereka semua bercanda, tetapi, semakin seperti itu, semakin menyedihkan tampaknya. Dia terluka dan masih koma, jadi jangan memujinya. Lin Sen melirik Su Yuwei di belakangnya. Adik perempuannya memang menghabiskan terlalu banyak semangat dalam pertempuran sebelumnya dan telah koma. Jelas tidak realistis untuk membangunkannya untuk pengujian. Dan kelompok prajurit berjubah merah ini juga menunjukkan rasa hormat yang cukup kepada Lin Sen. Sepertinya Anda juga terluka parah. Cepat masuk dan cari dokter untuk diperiksa. Prajurit berjubah merah itu tertawa dan membiarkan keduanya masuk secara langsung. Kota itu terang benderang. Ini bahkan lebih buruk daripada kota kekaisaran. Karena ada banyak prajurit berjubah merah yang ditempatkan di kota Shanghai. Ada banyak prajurit berjubah merah yang berpatroli di mana-mana, dan tidak ada monster yang berani masuk. Diperkirakan bahkan tembok besar tidak dapat dipanjat. Lin Sen membawa Su Yuwei kembali ke kamar, menyeka darah dari wajah dan tangannya, dan membawanya ke tempat tidur. Untungnya, dia hanya pingsan karena konsumsi jiwanya yang berlebihan, dan tidak ada faktor lain. Setelah Lin Sen memberinya pil jiwa, dia berinisiatif untuk pergi ke kamar lain untuk beristirahat. Keesokan paginya, cahaya dari luar bersinar masuk. Bang bang bang, terdengar ketukan di pintu di luar. Tuan Lin, tim penyerang kita siap berangkat. Di luar pintu, seorang prajurit berjubah merah datang untuk mengingatkan mereka secara langsung. Lin Sen telah pulih ke puncaknya.
Dia meregangkan badannya dan berjalan keluar dari kamar. Setelah berjalan keluar, dia tercengang. Su Yuwei berganti menjadi jubah hitam yang bersih dan rapi dan duduk di halaman sambil minum. Adik perempuan, bagaimana jiwamu pulih? Lin Shen berjalan mendekat dan bertanya dengan khawatir. Mereka semua telah pulih. Mata indah Su Yuwei menyapu, aku juga ingin pergi. Lin Shen melirik prajurit berjubah merah, yang jelas sangat pengertian. Baiklah, kita hanya kekurangan satu orang, selamat datang. Katanya cepat. Lin Shen menatapnya dengan tatapan yang mengatakan kamu sangat bijaksana, dan tersenyum sambil berjalan pergi. Ayo pergi, adik kecil, jangan biarkan mereka menunggu terlalu lama. Di sisi lain, di tempat latihan, dipimpin oleh Xiao Mingfeng, total 5 orang telah berkumpul. Huo Changyu juga ada di antara mereka. Jelas, ilmu pedangnya sangat berguna dalam serangan mendadak. Pembunuhannya bersih dan rapi, dan setiap pedang ditujukan untuk membunuh, tidak pernah menyeret kakinya. Xiao Mingfeng tidak terkejut melihat Lin Shen dan Su Yuwei datang bersama. Dia tertawa, ayo pergi, bersiap untuk pergi. Total ada 7 orang, dan Xiao Mingfeng harus memimpin mereka semua. Mereka berangkat dari kota dan bergegas sepanjang rute yang ditandai di peta. Adik junior, apakah kamu ingin aku menggendongmu? Lin Shen muncul, wajahnya penuh kekhawatiran. Dia sangat khawatir bahwa kelebihan beban jiwa yang terus-menerus tadi malam akan memengaruhi kondisi mentalnya. Untungnya, Su Yuwei dalam kondisi baik. Setelah mendengar ini, dia memutar matanya ke arah Lin Shen dan berkata, dia telah pulih lebih dari 80%. Itu bagus. Lin Shen mengangguk. Apakah kamu mencoba menggendongku? Aku bahkan tidak ingin menunjukkannya padamu. Tuntun keluar. Dia jelas sudah pulih dengan baik, dan dia bahkan sempat bercanda dengan Lin Shen, dasar tercela. Lin Shen memegangi kepala Tuntun dan melemparkannya kembali ke ruang ilusi, hanya kau yang terlalu banyak bicara. Beberapa orang melewati benteng depan dinasti alien dari samping, dan menusuk ke pedalaman lawan seperti pisau tajam. Ini sebenarnya perilaku yang sangat berbahaya. Sebelum beberapa orang pergi, masing-masing dari mereka menguasai pola spiritual tingkat ke-7 di tangannya. Pola yang ditransmisikan dewa. Mengaktifkan pola yang ditransmisikan dewa ini dapat berteleportasi ke puluhan mil jauhnya dalam waktu yang sangat singkat. Premisnya adalah mengatur titik teleportasi terlebih dahulu. Beberapa orang datang ke pegunungan, dan Xiao Mingfeng mengatur titik teleportasi di celah pegunungan. Bahkan jika dia terluka parah dan dikelilingi oleh orang-orang, celah ini sangat tersembunyi. Kuncinya adalah ada lubang yang terbentuk oleh retakan di tanah di bawah retakan, yang dapat mengarah keluar gunung. Itu pasti tempat yang alami untuk melarikan diri. Semuanya, ingatlah, jika kalian menghadapi situasi yang mengancam jiwa, hancurkan saja pola ilahi ini dan keluarlah dari masalah terlebih dahulu. Xiao Mingfeng berkata dengan suara yang dalam, semua orang yang hadir di sini harus melindungi nyawa mereka sendiri. Serangan ini adalah serangan mendadak. Kesinilah kita akan pergi. Ini juga merupakan altar yang akan dibangun oleh alien. Kudengar mereka akan menggunakan altar ini untuk memberkati beberapa orang kuat di suku dengan kekuatan totem. Kita hanya punya secangkir teh untuk bertindak. Tidak peduli berhasil atau tidak, segera pergi saat waktunya habis. Tanda tanya. Melihat tanda pada peta, Lin Shen berpikir keras. Dilihat dari jarak di peta, jaraknya sekitar 30 km. Dengan kecepatan beberapa orang, jika mereka bergerak dengan kecepatan penuh, mereka bisa kembali paling banyak dalam selusin napas. Oleh karena itu, tidak perlu menggunakan tanda yang ditransmisikan dewa sampai saat kritis. Mengenai waktu minum teh, waktu ini juga diatur dengan cerdik. Ada 3 pasukan asing di sekitar altar ini. Mereka masing-masing dalam posisi menjepit, menjaga altar. Begitu serangan mendadak diluncurkan di sisinya, kecepatan bala bantuan mereka tidak akan melebihi secangkir teh paling banyak. Oleh karena itu, rencananya sangat sempurna. Ketika Lin Shen masih remaja, dia mulai memimpin pasukan untuk berperang demi kerajaan Chang Agung. Dia juga akrab dengan rencana berbaris dan serangan mendadak. Jadi dia bisa melihat bahwa Xiao Mingfeng dilahirkan untuk memimpin pasukan untuk berperang. Ayah harimau akan memiliki anak guguk. Setelah menghancurkan altar, mulailah membunuh orang. Bunuh sebanyak yang kamu bisa. Ingat, kamu harus memanfaatkan waktu dengan baik. Ayo pergi, teriak Xiao Mingfeng dan bergegas maju. Di belakangnya,
Semua orang mengikuti dari dekat. Total ada 7 orang, seperti 7 sosok hantu, bergerak di antara pegunungan. Di sebuah dataran, sekelompok alien sedang membangun altar di sini. Aku tidak tahu apakah metode yang dikatakan guru nasional itu berguna. Seorang alien mengeluh, cuacanya sangat cerah, kita akan terbakar matahari sampai mati, dan mereka benar-benar membiarkan kita melakukan kerja keras di sini. Hal-hal ini seharusnya tidak dilakukan oleh kita, begitu banyak budak, mengapa mereka membiarkan kita melakukannya? Berhentilah mengeluh, guru nasional masih sangat kuat. Bukankah dia berkomunikasi dengan para dewa tadi malam dan mengambil inisiatif untuk menurunkan hujan asam? Alien lain menjelaskan di sebelahnya. Oke, berhenti bicara omong kosong, selesaikan lebih awal, kita semua bisa santai. Kudengar benda ini dapat meningkatkan kendali kita atas kekuatan totem. Berhentilah bermimpi, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Sekelompok alien mengeluh satu demi satu. Mereka menyatukan banyak bahan aneh untuk membentuk altar. Seluruh proses itu sangat merepotkan. Altar ini tingginya lebih dari 10 meter, dan kuncinya adalah altar itu besar dan lebar. Total lebih dari 20 alien berkumpul di sini, dan 3 alien terkemuka telah mencapai tingkat ke-7 alam Swanling. Mereka menyipitkan mata dan melakukan pekerjaan pengawas. Cepatlah, jangan berlama-lama. Ketiga pengawas itu memarahi tanpa ragu-ragu. Dalam 7 hari lagi, altar ini akan selesai. Guru nasional telah memerintahkan bahwa dia akan memilih yang paling pekerja keras di antara kalian untuk memasuki altar untuk meningkatkan kekuatan tempur, jadi, bekerja keraslah untukku, jangan malas. Di kejauhan, di bawah naungan pohon besar, seorang pemuda duduk di sana. Di sampingnya, ada 2 wanita cantik alien. Pemuda ini adalah pria kuat dari dinasti alien dan keluarga Tuoba, bernama Tuoba King Feng. Dia adalah salah satu generasi muda dari keluarga Tuoba, salah satu dari 3 talenta muda. Dia telah ditempa di medan perang selama beberapa tahun. Meskipun dia juga berada di level ke-7 alam Swanling, statusnya jelas lebih tinggi daripada ketiga pengawas itu. Yang lain sedang bekerja, dan dia menikmatinya. Hampir, Tuoba King Feng tersenyum tipis, dengan kecepatan ini, altar akan terbentuk paling lama dalam 7 hari, dan aku, Tuoba King Feng, akan menjadi anak ajaib pertama yang memasuki altar untuk dibaptis. Ketika saatnya tiba, Xiao Mingfeng, apa lagi yang bisa kau gunakan untuk melawanku? Selama bertahun-tahun, dia telah bertarung dengan Xiao Mingfeng di medan perang berkali-kali. Namun, dia telah dikalahkan berkali-kali. Jelas bahwa kekuatan tempur pribadinya tidak jauh berbeda, tetapi lawannya adalah dewa perang. Beberapa jalan memutar dan pengepungan yang berhasil secara langsung menghancurkannya secara strategis, membuatnya sangat tidak yakin. Menurutnya, setelah altar dibangun, begitu dia dipromosikan melalui altar, dia tidak akan pernah kalah lagi ketika dia bertabrakan langsung dengan Xiao Mingfeng. Tepat ketika dia berfantasi tentang ini di dalam hatinya, sebuah napas tiba-tiba datang dari kejauhan. Tuoba King Feng mengerutkan kening. Meskipun napas ini sangat lemah, dia tetap menyadarinya. Mengapa ada napas seperti itu? Siapa itu? Apakah itu tentara jubah merah? Secara logika, seharusnya tidak. Tempat ini berjarak ratusan kilometer dari Sanhaiguan tempat tentara jubah merah berada. Intinya adalah bahwa ini sudah menjadi daerah pedalaman dinasti alien. Tidak peduli seberapa sombongnya tentara jubah merah, itu tidak akan. Hanya memikirkan ini, Tuoba King Feng tiba-tiba berdiri, dan kilatan kemarahan melintas di matanya. Di langit yang jauh, 7 sosok bergegas ke arah mereka. Di belakang mereka, jubah merah menyala beriak seperti matahari yang terik. Itu tentara jubah merah. Semua berhenti, dan bertarunglah dengan seluruh kekuatanmu. Tuoba King Feng sangat marah. Dia mendorong kedua wanita cantik alien itu, dan auranya meledak. Kekuatan totem yang menakutkan itu bertahan di tangannya. Kerak, semburan guntur yang mengerikan melintas di telapak tangan Tuoba King Feng. Ular petir kecil itu meraung liar. Dalam sekejap, sosok Tuoba King Feng telah melesat pergi, seperti binatang buas yang mengaum, menyerbu maju dengan berani. Duar-duar, tanah tempat di awalnya mendarat, polanya riyuntuh di area yang luas. Ras alien lainnya juga bereaksi, dan mereka sangat marah. Beraninya tentara jubah merah datang ke sini untuk membunuh kita.
Apakah kamu mencari kematian? Apakah kamu pikir kita ras alien adalah buah kesemek yang lembut dan mudah dicubit? Hanya ada beberapa dari mereka, bunuh mereka semua. Setiap kepala adalah hadiah. Selain itu, di bawah komando 3 pengawas dari alam roh misterius tingkat ke-7, lebih dari 20 ras alien bergegas maju satu demi satu. Di kejauhan, ada juga ras alien dengan wajah serius. Mereka segera menggunakan cara untuk menghubungi titik kumpul lainnya dan meminta dukungan mereka. Selama bertahun-tahun berperang melawan tentara jubah merah, dinasti alien telah banyak menderita. Mereka belum pernah melihat pasukan sekuat itu. Mereka tidak hanya bersemangat tinggi, tetapi mereka juga mengikuti perintah dengan sangat tegas. Jika mereka ingin bertarung, mereka akan bertarung, jika mereka ingin mundur, mereka akan mundur. Dari atas ke bawah, mereka hampir terpelintir menjadi tali. Bahkan jika pihak lain hanya memiliki beberapa orang kali ini, mereka tetap tidak berani menganggapnya enteng. Xiao Mingfeng. Kilatan petir menyambar di pupil Tuoba King Feng, dan gelombang udara meledak terus-menerus, ingin merobek langit. Dia melihat dengan jelas bahwa pemimpin ke-7 orang itu adalah Xiao Mingfeng. Lawan yang telah dia lawan berkali-kali, tetapi jarang menang. Kali ini, aku akan membunuhmu. Tuoba King Feng penuh dengan niat membunuh, dan meninju ke udara. Di bawah kondensasi angin tinjunya, kilat dan guntur yang mengerikan melesat keluar seketika, seperti ular petir yang menyambar melalui kehampaan, bersenandung terus-menerus, dengan kekuatan internal yang kuat, dan tidak dapat disentuh sama sekali. Aku akan melawannya, dan kamu pergi untuk menghancurkan altar. Setelah Xiao Mingfeng mengirimkan suara itu, dia tertawa terbahak-bahak dan mengulurkan telapak tangan untuk menangkap petir itu. Kerak, Xiao Mingfeng memegang petir itu di tangannya, dan energi yang terkandung di dalamnya tiba-tiba meledak. Telapak tangan Xiao Mingfeng hangus hitam. Namun melihat ini, dia hanya mensibir, mengepalkan kelima jarinya, dan menghantamkannya ke depan lagi. Bersambung.